Selamat malam Bapak Ibu sekalian, senang sekali ya kita ketemu lagi di 1 jam bersama LTI yang diadakan setiap Jumat. Saya juga tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Terutama Pak Hendra ya, Pak Hendra mohon maaf nih, sebagai murid saya sering banyak salah. Oke, hari ini yang akan membawakannya adalah dosen saya nih ya, Pak Hendra. Pak Hendra akan membawakan satu materi yang luar biasa yaitu The Art of Controlling. Baik, saya persilahkan Pak Hendra. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin merayakan Hari Idul Fitri tahun ini kedua karena baru saja kita selesai menjalankan ibadah puasa dan di mana ibadah puasa itu adalah latihan sarana bagi kita untuk melakukan pengendalian diri. Maka saya masuk ke dalam satu topik. Topik ini adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri juga. Puasanya 1 bulan, tapi kan masih ada sisa 11 bulan untuk berjalan dalam 1 tahun. Dan saya coba untuk mengingatkan kunci sebuah kesuksesan pribadi itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. The Art of Controlling saya bagi menjadi 2 topik. Yang pertama, bagaimana kita mencapai sasaran pribadi. Kedua, bagaimana caranya kita mencapai sebuah sasaran organisasi. Kita berbicara mengenai leadership agar organisasi tersebut sukses untuk mencapai sasaran. Karena konteksnya adalah selesai puasa, pengendalian pribadi, maka hari ini kita berbicara mengenai the art of controlling dari sisi pribadi saja dulu. Apa itu pembeda antara orang yang sukses dengan orang yang gagal? Setiap pengendalian, kunci kesuksesan pribadi. Kontemplasinya, mengapa orang gagal untuk mencapai sasaran yang mereka tetapkan sendiri? Kita tahu mengenai resolusi akhir tahun, bulan Desember, biasanya kita bikin janji, tahun depan saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Kita set goals baru, tapi kemudian kita gagal. Tahun depan saya mau mencoba untuk saya lebih menahan marah, lebih sabar, lebih mendengarkan. Tapi bulan-bulan berikutnya saya kembali kepada kebiasaan saya yang lama. Faktor apa yang membedakan antara orang sukses dan orang biasa-biasa? Mengapa ada pepatah menyatakan bahwa kesuksesan merupakan satu perjalanan? Konsep pengendalian diri pribadi. Contoh kasusnya adalah sebetulnya kita mau jadi orang yang berkecukupan dan berkelimpahan. Caranya sederhana. Save more, spend less, invest more. Kita menabung lebih banyak, kita belanja lebih sedikit, dan kita berinvestasi lebih banyak. Save more, spend less, invest more. Tapi yang sering kali terjadi adalah sukar sekali untuk mengendalikan diri kita pribadi. Dalam kasus saya berhadapan dengan makan enak. Saya selalu tergoda untuk, udahlah hari ini makan enak dulu lah gitu, besok mulai lagi berhemat. Yang saya tahu bahwa setiap kali kita menetapkan satu sasaran, setiap kali kita menetapkan satu goals, itu akan selalu ada kendala, baik dari diri kita sendiri atau kendala itu dari lingkungan. Kalau kita gambarkan dalam sebuah teori sistem, ada input, ada proses, dan kemudian ada output. Dan seringkali ada noise yang menyebabkan distraksi. Distraksi itu kemudian menyebabkan kegagalan. Itu yang seringkali terjadi pada diri kita. Jadi kita sudah setting goals, kemudian kita sudah melakukan rencana tindakan, kemudian ada distraksi, kemudian ya hasilnya gagal total, gatot. Jadi langkah pertama menuju kesuksesan itu adalah kita mencoba untuk menetapkan sasaran. Smart, specific, measurable, achievable, realistic, and timeliness. Jadi kita mencoba untuk menetapkan sasaran. Selanjutnya setelah sasaran itu terjadi, setelah sasaran itu kita tetapkan, kita menyusun sebuah action plan. Sebagai satu contoh, anggaran per hari saya saat ini adalah sekian. Saya harus strict dengan anggaran harian saya dan
Saya harus berupaya agar pengeluaran pribadi saya dalam hari tersebut tidak melebihi dari anggaran pribadi harian saya. Jadi saya sudah menyusun action plan. Tiap hari saya bikin rencana kegiatan. Tiap hari saya merencanakan uang yang bakal saya keluarkan dan seterusnya. Nah, kita berbicara mengenai tegangan kreatif. Sebuah tegangan kreatif. Konsep ini dipopulerkan oleh Peter Einstein. Jadi kalau kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya visi yang ingin kita wujudkan, dan saat ini kita berada pada realitas saat ini, maka makin besar visinya, makin tinggi cita-citanya, makin bermakna apa yang kita inginkan, maka tegangan kreatifnya itu akan makin besar. Jadi antara realitas kita yang kita hadapi, yang kita jalani saat ini dengan visi yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu selalu pasti ada tegangan. Dan kalau visi itu makin besar, cita-citanya makin tinggi, maka tegangan kreatifnya juga akan makin besar. Nah, konsep dasar pengendalian sebetulnya sederhana. Kita selalu mencoba untuk mengukur output, di mana terjadi noise dari lingkungan. Output itu kemudian kita bandingkan dengan standar. Kalau tidak terjadi apa-apa, ya sudah, kita jalan lagi seperti biasa. Tapi kalau misalkan terjadi sesuatu, di mana sasaran kita itu tidak mencapai apa yang kita inginkan atau tidak sama dengan standar yang sudah kita tetapkan, maka kita harus melakukan koreksi, baik terhadap input itu maupun koreksi terhadap prosesnya. Jadi ini kita berbicara mengenai sebuah sistem kendali. Dan diri kita itu sebetulnya merupakan sebuah sistem pengendali yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa diri kita itu harus mampu untuk melakukan pengendalian diri. Kita melakukan pengendalian diri itu dengan memperbaiki inputnya atau dengan memperbaiki proses yang ada dan terjadi di diri kita sendiri. Contoh klasiknya itu adalah termostat. Jadi kalau kita menghidupkan AC pada temperatur tertentu, termostat itu akan memutuskan arus. AC-nya berhenti bekerja, sehingga temperatur ruangan itu akan menjadi panas. Dan saat temperatur ruangan menjadi panas, di titik tertentu, dia akan menyambung lagi, menghidupkan lagi air conditioning-nya sehingga temperaturnya pelan-pelan turun lagi. Setelah mencapai temperatur yang kita inginkan, kemudian lepas. Temperatur ruangannya naik lagi, sampai mencapai temperatur tertentu, kemudian nyambung lagi. Nah, itu adalah termostat. Itu adalah sebuah prinsip pengendalian. Kalau misalkan terjadi sebuah keadaan yang tidak kita inginkan, kita harus melakukan tindakan koreksi. Nah, kita sekarang mulai berpikir mengenai pengendalian, bukan berpikir linear. Kalau kita berpikir linear, maka yang akan kita lakukan itu seakan-akan seperti otomatis. Contohnya seperti yang di atas. Kita mengisi air di gelas, kita buka atau tutup keran, air mengalir, gelas terisi. Tapi itu adalah yang kita lakukan secara otomatis. Tanpa pengendalian, ada kemungkinan bahwa air di gelas itu akan kepenuhan sehingga tumpah. Kalau kita berpikir mengenai pengendalian, maka untuk mengisi air yang diinginkan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah buka atau menutup keran. Kemudian kita melihat air, kita mengisi gelas dengan air pada saat ini, kita lalu mengukur perbedaan antara tinggi air yang diinginkan dengan air yang sedang terisi. Kalau seandainya tingkat air itu sudah mencapai yang seperti yang kita inginkan, maka kita tutup keran. Kalau belum, kerannya kita biarkan terbuka. Nah, kembali kepada pengendalian diri pribadi. Pengendalian diri pribadi ini bukan pekerjaan yang mudah, karena musuh terbesar untuk kesuksesan itu sebetulnya adalah diri kita sendiri. Perangkat ini diusulkan oleh Pak Isaac Albert beberapa periode yang lalu di LTI, dan sampai dengan hari ini masih saya gunakan. Jadi saya bisa melihat dalam hari ini
kebiasaan apa saja yang saya lakukan, apa yang saya berhasil untuk melakukannya, dikasih tanda hijau, dan apa yang saya gagal untuk melakukan, itu saya kasih tanda merah. Jadi musuh terberat adalah diri kita sendiri. Your greatest enemy is yourself. Bagaimana kita bisa menabung, bagaimana kita bisa menyisihkan uang, bagaimana kita bisa ketat dengan pengeluaran-pengeluaran diri kita. Buat saya secara pribadi itu adalah godaan untuk lirik kanan, lirik kiri, kemudian makan enak. Duh, rasanya hari ini pengen ini deh. Rasanya hari ini pengen ini deh. Rasanya hari ini pengen. Apalagi kalau misalkan sudah kemarin puasa, buka itu pengen yang segala sesuatu. Dan akhirnya anggaran pribadinya untuk hari tersebut jebol. Nggak apa-apa lah, hari ini jebol lah. Besok kita mulai lagi dengan pengendalian keuangan pribadi. Yang kedua itu adalah penyakitnya menunda, menunda, menunda. Ntar aja deh, besok aja deh. Terutama menunda-menunda untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah waktunya terlewati, akhirnya ya besok lagi. Dan itu menyebabkan sasaran kita mungkin tercapai tapi terlambat. Jadi kalau katakanlah saya ingin punya tabungan sekian dalam 1 bulan, ya udahlah besoklah saya mulai ketat lagi dengan pengeluaran saya. Hari ini saya bersenang-senang sedikit, lalu menunda. Akhirnya yang terjadi apa? Pada akhir periode 1 bulan, saya tidak bisa mencapai target yang sudah saya tetapkan. Kemudian juga zona kenyamanan. Duh, rasanya enak deh hari ini kalau misalkan saya cuma tiduran doang. Nah, duh enak ya. Hari ini kalau misalkan saya nggak ngapa-ngapain. Buat saya, godaan yang terbesar untuk tidak bergerak itu adalah musik. Karena saya suka musik, jadi saya duduk di rumah, dengarkan musik, dan ya saya enjoy dengan musik tersebut. Lakukan sesuatu tiap hari untuk mendekatkan Anda pada tujuan. Sebetulnya kata-katanya sederhana sekali. Lakukan sesuatu untuk mencapai sasaran Anda setiap hari. Tapi itulah yang sering kali saya abaikan. Jadi saya tidak mencari cara untuk terus bergerak. Dan berikutnya adalah menjadi pembelajar. Jadi kalau misalkan kita ingat, kalau misalkan kita mengalami kendala dari lingkungan, itu kita mencoba untuk berpikir apa yang salah. Jadi kita mencoba untuk mencari tahu, mencari literatur, untuk melakukan sesuatu, mengerjakan dengan yang lebih baik. Dan yang terakhir, itu saya ingin mengingatkan diri saya pribadi, itu adalah never give up. Jangan pernah menyerah. Memang kalau misalkan tegangan kreatifnya besar, kalau misalkan cita-citanya besar, visinya bagus, itu sudah pasti kesulitan yang timbul pun akan sepadan dengan cita-cita atau visi yang sedang kita kerjakan. Baik, sekian sharing saya pada sore hari ini. Question and answer. Saya kembali kepada Ibu Susan. Terima kasih Pak Hendra buat materinya. Ya, cukup singkat, padat, namun jelas ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan ke Pak Hendra? Mungkin boleh langsung open mic, atau mungkin Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat. Nanti bisa saya bacakan. Pak Hendra tadi memberikan beberapa kunci atau poin-poin bagaimana kita mengendalikan diri ya Pak ya. Dari kunci-kunci yang Bapak berikan itu semua, menurut Bapak mana yang paling penting atau yang paling krusial untuk dilakukan Pak? Mengingat-ingat Bu, apakah saya berharga untuk melakukan hal ini atau enggak? Kadang-kadang kita terseret untuk menetapkan sebuah sasaran yang sebetulnya nggak terlalu berharga untuk kita. Dan seringkali itu kita menyadarinya setelah terlambat. Covey bilang itu menyandarkan tangga di dinding yang salah. Kita mengejar sebuah sasaran, padahal sasaran itu nggak bermakna untuk kita. Contohnya, saya ingin agar saya bisa sebuah contoh kecil yang terjadi pada diri saya. Saya udah les pajak dari tahun 2017. Tapi saya nggak ada kesempatan buat saya untuk praktek pajak. Masalah-masalah pajak itu baru nongol tahun 2018.
2023. Dan pada saat masalah-masalah tersebut normal, saya tiba-tiba sadar, loh kok saya bego amat gitu. Saya kok nggak ngerti gitu. Sampai ada beberapa dalam tanda kutip rekanan yang saya anggap levelnya ada di bawah saya, itu jadi terlihat lebih pintar dari saya, lebih sophisticated dari saya. Ya sebetulnya saya waktu itu akhirnya saya les lagi. Baru tahun 2023 kemarin saya les lagi. Saya les brevet A, brevet B. Sekarang saya sedang les brevet C. Insya Allah bulan depan saya ikut ujian sertifikasi konsultan pajak. Jadi ternyata setelah saya les lagi, undang-undangnya itu masih sama. Yang berubah itu adalah PMK-nya. PMK itu adalah peraturan Menteri Keuangan. Dan saya nggak ngikutin PMK-nya, makanya saya outlive. Saya ketinggalan zaman. Saya bego bener gitu ya. Dibully, di blow-on-blow-onin oleh orang-orang yang dalam tanda kutip levelnya ada di bawah saya. Saya merenung, saya melihat. Jadi ternyata karena saya menunda-nunda untuk terjun di dunia pajak waktu itu ya, menjadi konsultan pajak yang profesional lah ya. Ya nantilah, ya nantilah, ya nantilah, ya masih ada hari esok lah, masih ada hari esok lah. Jadi saya salah menempatkan bahwa sebetulnya konsultan pajak itu waktu itu kalau saya teruskan mungkin sekarang saya sudah menjadi somebody lah ya. Ya, saya salah menempatkan, saya pindahkan tangganya dari dinding yang seharusnya saya daki, saya pindahkan ke tempat yang lain. Akhirnya saya buang waktu dari 2017 ke 2023. 6 tahun saya buang waktu dan sekarang saya mulai start lagi. Saya bilang sama diri saya sendiri, kali ini tangganya nggak akan saya geser. Saya akan ada di dinding ini sampai saya sukses. Itu mungkin ya khususan. Jadi yang paling pertama itu adalah menentukan apakah sasaran itu, goals itu berharga untuk diri kita atau tidak. Dan mungkin saya juga punya satu rekan, saya sembunyikan saja namanya, yang selalu menunda-nunda. Dia sudah tahu bahwa dia punya keturunan diabetes, tapi pola hidupnya nggak berubah. Dia menunda sampai akhirnya diabetes berat. Jadi mungkin saat itu dia menganggap bahwa program diet atau program apa itu tidak berharga bagi dirinya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah menunda. Langkah paling pertama untuk menentukan itu adalah kita make sure apakah goals itu cukup berharga atau cukup bermakna untuk kita. Kadang-kadang kita melihat bahwa goals itu tidak cukup berharga untuk kita sehingga makanya kita tidak lakukan yang terbaik untuk mewujudkan. Itu mungkin Susan. Baik, Pak Hendra, terima kasih. Pak William, silakan. Pertanyaannya adalah ketika mau mencapai goals perlu konsistensi atau istiqomah, kemudian berkenan melawan keinginan menunda-nunda. Pertanyaan saya, ada afirmasi tertentu nggak sih Pak Hendra yang bisa menyemangati diri tetap konsisten, kemudian untuk tetap ini jangan nunda, kemudian ini afirmasi yang bisa disampaikan di isi kepala biar terus semangat lagi, walaupun kadang menentukan goals itu ada semangatnya tinggi, semangatnya turun, ketakutannya ada, keraguan-keraguannya ada, tapi gimana supaya tetap bangkit dan oke, nggak tunda. Kurang lebih itu sih Pak Hendra, semoga bisa dimengerti. Afirmasi mungkin tidak ada Pak. Saya nggak pernah pakai afirmasi karena saya bukan orang yang speech ya. Saya orang yang membayangkan. Saya visualisasi Pak. Saya pakai visualisasi. Jadi tiap malam sebelum saya tidur, saya membayangkan besok saya mau ngapain. Saya membayangkan kira-kira kendala yang saya hadapi apa. Jadi esok hari itu mencoba untuk menerapkan sikap proaktif dari Stephen R. Covey. Jadi saya nggak pakai afirmasi, tapi saya pakai visualisasi. Nah, saya membayangkan besok yang saya akan lakukan adalah ini.
Itu mungkin Pak. Jadi saya secara pribadi sebelum tidur itu berangan-angan lah, coba untuk memvisualisasikan. Dan biasanya apa yang saya visualisasikan itu 85%, 90% kejadian. Dan saya berusaha untuk membayangkan kira-kira kendalanya apa yang akan muncul di hari tersebut. Mungkin itu Pak William. Oke, mungkin ada tambahan lagi nih Pak Hendra dari Pak William. Mengalahkan keinginan menunda itu bagaimana ya Pak? Menyadari bahwa apakah sasaran yang kita tetapkan itu berharga untuk kita. Sebab kadang-kadang sasaran itu bukan untuk diri kita, tapi sasaran itu diberikan oleh orang lain. Entah atasan, entah keluarga. Saya mau ngejar, katakanlah, karena dalam tanda kutip ya, goal saya ini, karena. Tapi mungkin kita sering mengabaikan sasaran untuk diri kita sendiri. Contoh kecilnya adalah kesehatan. Kita tahu semuanya untuk bisa sehat kita harus minum air putih 1,5 liter minimal sehari. Kita tahu bahwa kita harus jalan kaki katakanlah 20 menit per hari. Kita tahu bahwa kita harus banyak makan sayur. Ya, kita tahu mengurangi karbohidrat. Kita tahu banyak makan buah. Kita tahu dengan makanan yang berimbang. Kita tahu kalau di Islam kita jangan makan terlalu kenyang. Semua kita tahu, kita sebetulnya sudah tahu. Tapi masalahnya apakah kita melakukannya atau tidak. Buat saya yang paling terberat itu adalah kalau misalkan ada undangan, Pak, sini dong, coba cicipin ini. Itu biasanya agak sedikit, ya udahlah, besoklah saya mulai taat lagi terhadap diet saya. Saya menetapkan untuk diri saya sendiri air putih 1,5 liter per hari. Kemudian saya menetapkan bahwa tiap hari saya harus makan sayur, tiap hari saya harus bergerak 20 menit, paling enggak, dan saya tidak boleh terlalu kenyang. Nah, pada saat saya masuk rumah makan Padang, itu terlanggar semua. Mungkin itu Pak William. Jadi kalau gitu Pak Hendra harus menjauhi rumah makan Padang ya Pak ya. Kata kuncinya sasaran kita berharga atau bernilai dan kemudian divisualisasikan di malam hari. Ya mungkin itu bisa kita lakukan ya salah satu kunci. Nah, tadi Bapak bilang harus menyandarkan tangga itu ke dinding yang benar ya Pak. Dari sekian dinding yang kita punya atau dari dinding yang ada di sekeliling kita, kita tahu dari mana dinding itu adalah dinding yang berharga itu. Kalau kita lihat ternyata ini juga berharga, ini juga berharga, ini juga berharga. Nah itu gimana tuh Pak? Priority ya Susan ya. Kita mulai melihat kehidupan yang balance. Jadi 7 dimensi kehidupan kan. Yang paling pertama itu adalah kehidupan finansial, spiritual, dan lain sebagainya. Cuma kalau saya melihat dari sisi itu ada mana duluan, mana belakangan. Nah, jadi dari 7 dimensi kehidupan, keluarga, dan lain sebagainya, saya rasa prioritas kita yang paling berharga adalah paling pertama ya, yang sering kali terabaikan ya, itu adalah spiritual. Ya, kadang-kadang kita mengabaikan spiritual, saya telat sholat lah, saya telat zakat lah, apa segala macam. Karena ini itu, dan banyak alasan. Itu akan menjadi tenaga dalam kita. Energi spiritual itu akan menjadi tenaga dalam. Yang kedua otomatis adalah keluarga. Bagaimana kita mendahulukan kepentingan keluarga kita. Saya nggak melihat itu sebagai sebuah hal yang bertentangan, tapi ada hierarkinya. Yang ketiga jelas fisik kita, karena untuk bisa mencapai prestasi yang tinggi di segala macam bidang, kita harus punya fisik yang prima. Kita punya set goals, kita set program, kita set apa segala macam, kitanya teler, kitanya nggak fit, stamina kita buruk. Pada saat kita men-setting goals untuk bisa kerja 4 jam, maka yang akan terjadi kita cuma bisa kerja 1,5 atau 2 jam. Jadi mungkin 3 itu yang paling pertama dulu, yang terpenting spiritual, kemudian family, kemudian adalah fisik. Nah, kita menjaga fisik kita sehingga kita bisa punya stamina yang bagus. Nah 3 itu adalah bekal. Support dari keluarga, terus kemudian panggilan hidup kita, spiritual, kemudian juga fisik yang prima,
itu menjadi bekal bagi kita untuk menggapai kesuksesan di 4 bidang yang lain. Jadi saya nggak melihat 7 dimensi kehidupan dari Stephen R. Covey itu sebagai sebuah hal yang sejajar, tapi saya melihat itu sebagai mana duluan mana belakangan. Jadi spiritual, keluarga, dan fisik itu merupakan prioritas nomor 1. Nah, kita semua pokoknya sudah tahu apa yang sudah harus kita lakukan. Untuk orang Islam barangkali secara spiritual kita harus sholat. Kita harus membuka dialog, kita harus membuka komunikasi, kita harus berdoa, kita harus minta supaya dimudahkan. Gitu. Itu yang paling pertama dulu. Kemudian kita juga tahu bahwa support dari keluarga itu penting. Tapi kita melupakan komunikasi dengan orang-orang yang kita pedulikan, yang kita sayangi. Jadi itu Bu Susan, jadi saya melihatnya bukan sebagai sebuah balance, tapi mana input, mana proses, mana output. Jadi saya melihat 3 hal itu adalah bekal bagi kita untuk bekerja, meraih kesuksesan di 4 bidang yang lain. Itu mungkin Bu Susan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Saya memang melihat materi Bapak itu walaupun singkat tapi padat dan jelas sehingga kita juga paham dan kita mengerti bahwa pengendalian diri ini sangat penting dan juga kita perlu kreativitas ya dalam mengendalikan diri ya. Karena pengendalian diri ini bukan hal yang mudah, tetapi hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa meraih kesuksesan, terutama pengendalian pribadi. Mungkin ada kata-kata kunci dari Pak Hendra, boleh di-sharingkan buat kita. Silakan. Jadi puasa itu, terutama bagi teman-teman yang beragama Islam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa, selama 11 bulan, kita dilatih selama 1 bulan untuk mengendalikan diri kita. Nah, sebetulnya kita mengendalikan diri kita itu semua yang kita dalam tanda kutip yang enak-enak itulah ya. Makan, minum, marah, dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja pada waktunya. Ya, kita mengendalikan diri kita menahan diri kita sehingga kita melakukannya pada waktu. Kita menahan diri kita dari mulai azan subuh sampai dengan azan maghrib, dan untuk menjadi bertakwa maka kita harus melakukan pengendalian diri. Nah, demikian juga untuk menjadi sukses kita harus melakukan pengendalian diri, kita harus menahan diri kita. Untuk mencapai kesuksesan kita harus menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang mengganggu kesuksesan dan mendorong diri kita untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Nah, hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu pengendalian diri pribadi ya dari Pak Hendra. Terima kasih banyak buat malam hari ini Pak Hendra materinya. Kita boleh kasih applause lewat emoticon kita Bapak Ibu pada Pak Hendra. Baik. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam.